Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Muzakir Official Channel. Di channel ini saya sering ngebahas masalah Islam, politik, dan hal-hal yang terjadi di media sosial. So, jika kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, maka bisa scroll aja ke bawah. Mana tahu ada informasi-informasi menarik yang bisa kalian simak. Kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa kejadian yang saat ini terjadi di media sosial tentang banyaknya jenazah-jenazah yang hanyut di Sungai Gangga. Nah, beberapa waktu terakhir pemerintah India mengkonfirmasi bahwa benar jenazah-jenazah yang hanyut di Sungai Gangga itu merupakan jenazah COVID-19 atau mereka ini adalah pasien-pasien COVID-19 yang telah wafat, dan rakyat ataupun masyarakat di India lebih memilih untuk menghanyutkannya ke Sungai Gangga atau sungai-sungai lainnya. Nah, melansir dari detik.com, ada beberapa faktor mengapa masyarakat di India lebih memilih untuk menghanyutkan jenazahnya daripada melakukan kremasi atau membayar jasa krematorium. Aspek pertama adalah ketidakmampuan dari masyarakat India untuk membiayai proses kremasi, karena mengingat saat ini angka COVID atau angka kematian COVID-19 di India itu lagi tinggi-tingginya. Nah, hal ini tentu berimbas terhadap bahan baku yang digunakan untuk melakukan proses kremasi, atau masyarakat India tidak memiliki budget atau misalkan kekurangan budget untuk membeli kayu, ataupun mereka harus menyewa oven untuk krematorium. Jadi mereka lebih memilih untuk menghanyutkannya ke sungai ataupun ke Sungai Gangga. Nah, faktor kedua adalah ketakutan dari masyarakat India terhadap penyakit ataupun terhadap wabah COVID-19. Mereka khawatir bila bersentuhan langsung dengan korban dari COVID-19, maka mereka takut akan ditularkan dari penyakit COVID-19 ini. Nah, melihat kejadian-kejadian ini, pemerintah India berinisiatif memberikan bantuan senilai Rp500 kepada masyarakat korban yang terdampak dari COVID-19 ini untuk biaya kremasinya. Nah, saat ini bisa dikategorikan masyarakat di India memang takut tertular dari COVID-19 bila mereka bersentuhan langsung atau terjadi kontak fisik dari mereka ke pasien ataupun kepada korban dari COVID-19. Namun hal yang mengkhawatirkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah bila jenazah ini dibiarkan mengapung atau terurai di Sungai Gangga, ini tentu akan menyumbang ataupun menjadikan salah satu masalah baru untuk masyarakat di India, karena bila tubuh ini terurai tentu akan ada bakteri-bakteri pengurai yang itu tentunya akan berbahaya bila dia terkontaminasi di air dan dikonsumsi oleh masyarakat India. Sungai Gangga yang ada di India merupakan sungai suci, sungai yang disucikan oleh masyarakat di India atau para penganut agama Hindu di India. Bisa kita pastikan bila ini adalah sumber kehidupan dari masyarakat di India, maka ini tentu akan membawa penyakit. Belum lagi beberapa kontaminasi dari limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang masuk ke Sungai Gangga. Nah, ini tentu akan lebih memperparah ataupun lebih memperburuk kondisi pencemaran yang terjadi di Sungai Gangga. Nah, kemudian mungkin kita sering penasaran, kita bertanya-tanya mengapa setiap orang yang meninggal di India itu dihanyutkan di Sungai Gangga. Ini ternyata terkait ataupun berkaitan dengan kepercayaan dari agama Hindu itu sendiri, yang menganggap bahwa Sungai Gangga merupakan titisan Tuhan yang mengalir dari surga. Nah, jika kita membasuh tubuh kita di sungai ini, tentu akan membersihkan dosa-dosa kita. Seperti itulah keyakinan dari masyarakat India tentang Sungai Gangga. Selanjutnya, masyarakat di India meyakini bahwa
Sungai Gangga merupakan kuburan bagi para penyembah. Maka tidak heran di sepanjang pesisir dari Sungai Gangga itu terdapat tempat-tempat kremasi yang kira-kira bila diakumulasi setiap tahunnya itu terdapat sekitar 32.000 proses kremasi jenazah yang terjadi di Sungai Gangga, yang menyisakan potongan-potongan tubuh manusia yang tidak terbakar sepenuhnya sekitar 300 ton per tahunnya. Potongan-potongan tubuh ini kemudian tetap juga dilemparkan ke Sungai Gangga, yang pada akhirnya membuat Sungai Gangga makin tercemar dan diperparah lagi dengan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap 12 tahun sekali, yang tentunya ini telah menjadikan klaster baru di India tentang penyebaran dari COVID-19 ini, yang kira-kira di saat itu bila diakumulasi mencapai sekitar 12 juta peziarah yang datang ke Sungai Gangga, yang pada akhirnya berakhir dengan penyebaran COVID ataupun timbulnya klaster baru bagi para penderita COVID-19. Hal inilah yang menyebabkan India untuk saat ini menjadi negara dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita dalam memutus mata rantai dari COVID ini? Karena ya mau bagaimanapun kita nggak bisa menghindar dari COVID, karena COVID sudah tersebar dan itu artinya tinggal menghitung waktu kapan sampai ke kita. Memang benar seperti itu teman-teman. Namun semuanya dikembalikan kepada diri kita sendiri ya. Mau bagaimana kita menyikapi tentang penyebaran dari COVID ini, dan bagaimana kita memposisikan kita sebagai masyarakat Indonesia yang benar-benar peduli bagaimana cara untuk menghentikan dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi itu semuanya dikembalikan kepada diri kita pribadi. Nah, bagaimana untuk menyikapi COVID-19 ini? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan bila teman-teman punya saran ataupun kritik terhadap apa yang saya sampaikan ataupun ada tambahan, teman-teman bisa sampaikan aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.